buat makan itu. Saya nyuciin mobilnya Mas Haryanto Arbi itu. Oh, Nyuciin, iya. dikasih uang 15.000 itu. Alhamdulillah bisa buat nyambung makan. Saya tidurlah di toko. Saya tidur di kerdus itu Mas Agung. Tadinya saya gajinya itu waktu tahun 2009 itu saya ketemu Mas Agung. 2009 1.200.000 saya masih ingat tuh. Saya sama Pak Robert ini saya bisa dapat 15 juta per bulan Mas Agung. Di saat kita merasakan dulu kita nggak punya, bisa menjadi seperti ini kan juga penuh perjalanan ya Mas Agung ya. Jadi ya apa yang saya punya itu kalau bisa membantu untuk orang lain ya udah saya kasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak E, kali ini saya mau ngobrol tipis-tipis nih bersama Sultan dari Sragen nih, Pak E. Sultan. Nah, simak ya Pak E ya, video ini sampai habis nih Pak E. Gon, apa kabar Mas Agung? Gila. Jauh-jauh dari Jakarta sampai ke Sragen dan akhirnya ke Candi Cetho Karanganyar. Iya, betul-betul. Ini udah lama nih ya, kita mau janjian ini ya, istilahnya baru hari ini bisa ketemu nih kita Gon ya. Sudah mungkin 1 bulanan ya Mas Agung baru terrealisasi ini ya. Gon, ini loh Gon, gue pengen tanya nih, rahasia lo nih bisa sampai pencapaiannya hari ini nih, kan lo luar biasa banget nih kalau menurut gue nih. Itu apa tuh Gon rahasianya Gon? Rahasianya yang jelas ridho dari kedua orang tua Mas, khususnya ibu, doa ibu. Wah luar biasa ya. Jangan dibahas ini dulu ya. Gue pengen tanya-tanya lo nih lebih awalnya dulu nih. Nih Pak E nih ya, saya mau ngobrol tipis-tipis nih sama Gogon nih. Yang nama aslinya sebenarnya tuh Lili Dwi Laksono. Jadi saya karena biasanya manggil Gogon, jadi panggilnya tuh Gogon terus ya. Ya Gon gitu ya Gon ya. Siap. Nama familiar soalnya Mas. Awalnya tuh gimana tuh Gon? Ceritanya Gon. Kalau lo pertama tuh bisa dipanggil Gogon, terus lo di Jakartanya gimana itu kan? Jadi awal dipanggil Gogon itu dulu waktu saya masih SMP itu kan kebetulan ada Sri Mulat tuh Mas Agung. Jadi kalau saya manggil teman Dodo, terus teman saya Dodo manggilnya Gogon karena waktu itu emang rambut itu kan dinaikin kan. Dari situ udah namanya familiarnya Gogon sampai saat ini. Oh itu bukan sebutan lagi dari Jakarta ya bukan ya? Itu sudah sebutan dari waktu zaman sekolah, zaman kecil udah panggilannya udah Gogon. Gimana Gon ceritanya Gon lo dulu tuh sampai di Jakarta Gon? Ceritanya itu dulu waktu saya sekolah kan namanya saya juga dulu atlet bulu tangkis, dulu sempat di Semen Gresik, terus akhirnya didegradasi, pulang, kita melanjutkan sekolah lagi, sekolahnya juga STIA Mas Agung. STIA itu apa tuh? Sekolah tidak, ijazah ada. Nah itu dia tuh Pak itu, kadang-kadang kalau di kalangan atlet tuh bisa ada keajaiban-keajaiban seperti itu tuh Pak itu. STIA tuh. Kalau tidak, ijazah ada ya kan. Terus ke Jakarta tuh? Jadi ke Jakarta itu sudah terpaksa waktu itu Mas Agung karena orang tua waktu itu keadaannya juga kurang mampu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang kuliah juga nggak mampu. Akhirnya ya saya pergi ke Jakarta. Merantau itu ya? Merantau dengan modal uang itu 200.000. 200.000 itu dikasih sama yang sudah menganggap saya anak sendiri itu saya dikasih 200.000 sama dikasih uang sama orang tua saya itu kurang lebih 300.000. Jadi modal 500.000 itu saya ke Jakarta. 500.000. Itu tahun berapa tuh Gon? Tahun 2004 saya ke Jakarta. 2004, 500.000 tuh maksudnya masih lumayan ya dibandingkan sekarang ini. Tapi itu kan untuk hidup kurang lebih 1 bulan lah waktu itu. Enggak, ini lo konteksnya ke Jakarta itu memang mau nerusin badminton atau waktu itu apa? Saya ke Jakarta itu nekatnya emang untuk bulu tangkis, tapi yang dituju itu saya nggak tahu Mas Agung. Yang penting kalau di Jakarta itu kan terkenalnya kan setahu saya itu dulu Asia Afrika, terus tempat waktu main itu badminton lah situ banyak tempat-tempat bulu tangkis kan banyak. Nah waktu itu saya sempat ke Gor-Gor seperti itu, terus main, terus akhirnya nyampe lah itu ke Asia Afrika. Ke Asia Afrika itu yang ngajak Mas James. Mas James. Iya, Mas James itu ke sana. Saya diajak ke sana, mainlah sama Mas James itu siapa tuh? Mas James itu panggilannya Jembon waktu itu. Oh, Jembon. Ya. Oh, Mas Jembon yang ini
temennya Ko Juang? Ya, temennya Ko Juang itu. Oh iya, Terus iya, dari iya. situ saya main sama Ko Juang, kan main sama Mas Agung juga waktu itu. Iya, iya, iya. Terus waktu itu, wah, saya nggak sengaja lihat tuh idola saya Haryanto Arbi. Nah, Haryanto Arbi di situ sempet Mas Agung, waktu saya di Jakarta buat makan itu, saya nyuciin mobilnya Mas Haryanto Arbi itu. Oh, Nyuciin iya, iya. dikasih uang 15.000 itu, alhamdulillah bisa buat nyambung makan. Nah, waktu itu kan kerjaan juga belum jelas. Saya juga main tarkam sana sini. Akhirnya saya ke JJ Spot. Tempatnya Ko Juang di situ. Tempatnya Ko Juang, saya tidurlah di toko. Saya tidur di kerdus itu Mas Agung. Dan sebelum tidur di kerdus itu saya sempat tidur di Asia Afrika. Di gornya ya? Di gornya saya tidur di situ. Ngemper gitu ya? Ngemper Mas Agung, saya ngemper. Saya benar-benar saya itu berjuang di Jakarta itu benar-benar dari nol sama sekali itu. Bukan, maksudnya artinya waktu itu lo emang nggak ada tempat tinggal ya di Jakarta? Nggak ada tempat tinggal Mas Agung, nggak ada tempat tinggal. Waktu itu sebelum ke Jakarta, sebelum ke Asia Afrika itu, saya sempat tinggal di Ciledug itu tempat di bulik saya di sana. Tapi sebentar, saya tinggal di sana, terus saya ketemu Pak Edwin waktu itu. Oh, PB Rati. Ya. Terus ketemu Ko Juang, ketemu Mas Haryanto Arbi di situ. Terus akhirnya saya kerja di JJ. Terus akhirnya saya bantu-bantu Flypower juga kan, ngirim barang se-Jabodetabek tuh. Habis kirim barang, malamnya kita main bulu tangkis yang disebut itu namanya tarkam, tandingan terkampung. Itu lumayan Mas Agung, hasilnya mungkin sehari itu bisa dapat 150, 200 ribu. Karena waktu kerja di JJ itu gaji masih 500 ribu itu Mas Agung. Oh 500 ribu? 500 ribu waktu itu ya, awal-awalnya? Uang makan itu 15 ribu. Gitu. Nah Gon, waktu lo kerja sama di JJ nih, terus kan bantu Flypower juga tuh ngirim barang. Ada ini nggak pengalaman unik nggak Gon? Cerita apa gitu Gon? Jadi gini, pengalaman uniknya kan untung di Jakarta kan saya bisa nyetir ya Mas Agung. Setiap saya masuk kerja itu jam 9, saya harus ngantar-ngantar barang itu, khususnya barang-barang Flypower kan ngirimnya kan itu se-Jabodetabek itu. Itu kan pasti banyak pengalaman Mas Agung, karena waktu itu kan belum ada HP, GPS juga belum ada, ya kan? Ya udah kita nanya-nanya, sempet juga kita ketangkep polisi Mas Agung, ditilang polisi. Nah kalau ditilang polisi kan jatah makan saya 15 ribu. Nah terus akhirnya saya sama polisi itu Mas Agung, Pak, saya minta kwitansi nanti buat ngeklaim ke kantor. Terus akhirnya polisinya langsung yaudah sana, jalan sana. Jadi kalau saya ketangkep polisi, saya minta kwitansi Mas Agung. Itu nanti buat laporan ke bos. Maksudnya buat rembes ya? Iya, buat rembes gitu. Otomatis polisi nggak mau tanda tangan toh Mas Agung. Itu jadi kelihatan polosnya Mas Agung. Itu. Pernah ada itu nggak kesulitan apa gitu lagi kerja gitu, tantangannya apa tuh Gon? Kesulitannya terutama ya kita kan harus bantu orang tua Mas Agung. Bantu orang tua, waktu itu orang tua juga dalam keadaan sakit kan. Jadi saya kerja itu juga saya fokuskan karena saya masih bujang ya orang tua sampai saya bisa beli motor itu di Jakarta dari tahun 2004, saya bisa beli motor Mio itu tahun 2007. 2007 itu saya beli motor itu langsung saya kirim ke orang tua karena melihat orang tua kan kemana-mana kan naik sepeda ondel Mas Agung. Jadi saya kirim, saya bisa beli motor, saya kasihkan ke orang tua. Ibu sekarang nggak usah naik sepeda lagi, sekarang naik motor lah. Dari situ Mas Agung. Berarti lo emang sayang banget ya sama orang tua ya. Sayang karena ya itu tadi, karena dari doa ibu, ridho ibu, kalau kita berbakti sama orang tua, pasti kita dikasih jalan yang mudah. Itu masih banyak pengalaman yang kalau diceritakan ini nanti nggak selesai Mas Agung itu. Nah iya, itu kan kita kan mau ini nih, lo bagi pengalaman lah yang bagus ini kan. Nah kalau nggak salah kan lo waktu di JJ itu kan lo sempet apa ya ngelatih juga ya Gon ya? Ngelatih Mas Agung, sempet ngelatih. Jadi itu bikin privat apa ya bikin klub sih? Itu awalnya privat Mas Agung. Awalnya privat. Jadi awalnya privat, terus kita latihannya itu di Asia Afrika sama di Hall B waktu itu. Hall B, ya, seberangnya ya, seberangnya. Hall B. Dari situ kita main, ketemulah bos-bos di Hall B itu. Terus dari situ kita diperkenalkan ke bos yang namanya Pak
RBT yang dikenal dengan Pak Robert itu. Oh, sama yang namanya Om Memeng nih dikenalin. Oh, ini ketemu Pak Robert dulu apa Om Memeng dulu nih? Ketemu Om Memeng dulu. Oh, Memeng dulu. Ketemu Om Memeng dulu, baru ketemu sama Pak Robert. Nah, ketemu Pak Robert itu, saya kan juga sudah punya anak buah itu Mas Agung, banyak kan. Itu kan juga ada yang nggak mampu. Nah, dari situ Pak Robert itu membiayai semua Mas Agung, dari latihan, dari makan, dari uang saku, dari pertandingan sirkuit nasional, kejuaraan dalam negeri maupun luar negeri. Saya di situ kaget sekali Mas Agung. Kagetnya itu, kok saya menemukan orang baik seperti Pak Robert yang notabene kan dia bukan atlet atau bukan suka bulu tangkis ya, tapi dia mau berkontribusi gitu loh Mas Agung. Itu. Enggak, sebentar itu udah jauh banget kan. Maksudnya, kok tahu-tahu dia bisa mau berkontribusi itu kan, ada cerita itu sebabnya apa Gon? Maksudnya Gon? Karena waktu itu kan di namanya SCBD Mas Agung. SCBD itu kan ada namanya bengkel kafe. Nah, bengkel kafe itu kan jadi itu ada tempat yang besar yang kosong. Nah, anak-anak juga latihan di situ. Awalnya kan bos-bos latihan di situ. Emang itu udah ada lapangannya? Sebelumnya udah ada lapangan tapi belum ada karpet Mas Agung. Terus? Terus akhirnya saya waktu itu disuruh nganter raket sama kok sama si ini Bos Ju. Sama Bos Ju ke sana, bos-bos itu lagi main. Terus maklum kan kalau bos-bos kan megangnya ada yang salah, ini yang salah. Ya saya kan merasa jiwa pelatih saya keluar nih Mas Agung. Bos-bos saya kasih tahu, kamu jago banget mainnya. Nanti kamu ngelatih di sini ya. Nah, anak buah saya ajak latih di situ. Dan di situ kan Pak Robert kan juga lingkupnya kan ada di situ. Ada di SCBD. Kebetulan kantornya kan di Atomall. Nah, waktu itu dikenalkanlah sama namanya Pak Robert itu sama Om Memeng. Dan Pak Robert mempunyai tujuan, ya udah karena ini anak-anak ya harus kamu didik, harus kamu jadikan juara. Alhamdulillah Mas Agung. Dari situ kita yang notabene kita nggak punya gor sendiri, kita nggak punya asrama, semuanya itu nyewa. Akhirnya di situ kita bisa juara nasional Mas Agung. Berarti kan dari lo kerja di JJ nih Bantu Player Power, terus dapat kesempatan ngelatih privat itu. Terus dikasih fasilitas ya sama Pak Robert itu ya kan. Nah itu jadi kebentuk klub apa memang terus privat Gon? Jadi waktu itu terbentuklah klub yang namanya RBT. RBT yang sekarang ini menjadi RBT Humato. Jadi RBT Humato itu dari nama Pak Robert sama Pak Joseph Humato. Jadi itu kita gabungin. Kalau dulu kan namanya itu Potato Head awalnya. Awalnya kita nggak punya nama karena kita belum ada klub, karena kita sudah atletnya banyak, kita sudah punya prestasi, atletnya juga mumpuni, kita bikinlah klub itu Mas Agung. Kita bikin klub. Nah itu klub itu disponsorin semua tuh ya? Disponsorin Mas Agung, saya juga baru nemuin bos ya, dari makan, dari pertandingan luar negeri, dalam negeri, yang tadinya saya gajinya itu waktu tahun 2009 itu saya ketemu Mas Agung, 2009, 1.200.000 saya masih ingat tuh. Saya sama Pak Robert ini saya bisa dapat 15 juta per bulan Mas Agung. 15 juta per bulan? Iya, itu plus uang saku, plus gaji, apa saya kumpulin itu bisa 15 juta Mas Agung itu. Saya alhamdulillah dari itu saya bisa ngangkat derajat orang tua saya Mas Agung. Alhamdulillah bisa ngobatin orang tua sakit, bisa beliin orang tua. Ya, yang orang tua mau kita bisa belikan Mas Agung. Nah nih Gon, kan dari situ kan artinya kan emang kalau dari cerita lo ini kan lo ada emang kedekatan banget nih sama Pak Robert, istilahnya karena dia support banget ya kan. Iya Mas Agung. Nah itu kan lagi kemarin-kemarin ini kan sempat ada isu tuh Gon, yang lo katanya tuh ya isunya kan agak jelek tuh Gon, maksudnya kan jual ginjal atau apa gitu kan ke ini. Itu sebenarnya ceritanya gimana Gon? Itu sebenarnya gini Mas Agung, jadi saya itu kan orang Jawa ya. Orang Jawa itu apalagi saya diajarkan sama ibu, nanti kalau kamu ke Jakarta, yang paling penting adalah kamu harus jujur. Satu itu, kalau ada orang yang baik sama kamu, kamu nggak boleh membalas dengan keburukan atau kejelekan. Kamu harus jaga. Kalau baik harus dibalas dengan baik. Nah waktu itu saya merasa Mas Agung, saya di saat
saya sudah kerja di tempatnya Ko Juang dengan gaji 1.200.000, terus ditambah saya dapat penghasilan saya lebih, terus akhirnya saya berpikir sampai anak didik saya itu yang tidak mampu pun juga dibiayai, dikasih uang saku, dikasih makan, biaya kejuaraan luar negeri, pokoknya sampai juara nasional. Dalam hati saya Mas Agung, saya untuk membalas kebaikan sama Pak Robert ini kan apa yang harus saya lakukan untuk membalas kebaikan Pak Robert. Dan waktu itu saya berpikir saya harus menjadikan atlet ini juara. Iya, itu gitu. kan paling kontribusinya kan di situ. Di satu sisi ngasih uang kan nggak mungkin ya kan, orang kaya. Kalau dikasih uang, uangnya dia lebih banyak. Kasih tenaganya dia lebih banyak. Sampai saya berpikir gini Mas Agung, apa yang ada dalam diri saya suatu saat bisa bantu Pak Robert, pasti saya akan bantu. Waktu itu Pak Robert lagi sakit atau jadi apa waktu gitu? itu lagi sakit Mas Agung. Kebetulan saya waktu itu mau mengajukan untuk biaya pertandingan, pertandingan sirkuit nasional kan, ke Om Ali waktu itu. Om Ali bilang, Gon, bos sakit apa? Sakit ginjal. Ya udah Om, saya aja yang donorin Om. Saya spontan itu Mas Agung. Saya spontan, saya bilang seperti itu. Saya ditanya, darah kamu apa? Darah saya O. Saya bilang gitu. Oh Pak Robert juga coba kamu cek. Waktu itu saya cek ke Prodia, saya cek, terus akhirnya darah saya juga bagus hasilnya, terus saya ke RSCM, terus saya ke Abdi Waluyo, waktu itu dicek semua juga bagus. Itu dicek dulu semua ya? Itu. Dicek semua bagus Mas Agung, cuma yang jadi pertanyaan buat saya, waktu itu saya langsung izin, yang saya minta izin itu orang tua Mas Agung, khususnya ibu. Waktu itu saya bilang sama ibu izin, Pak Robert sakit, saya bilang gitu. Sakit apa? Sakit ginjal. Anakmu ini yang lahirkan. Saya pengen donorin ginjal buat Pak Robert. Nggak, maksudnya anakmu yang lahirkan ibu gitu ya? Maksudnya ini anak ibu yang lahirkan ibu. Saya harus izin sama ibu. Waktu itu ibu bilang, Le, kamu bantu Pak Robert. Ibu nanti doain semoga semuanya berjalan lancar. Dan waktu itu juga saya izin sama istri. Kebetulan istri juga waktu itu kurang lebih hamil 7 bulan Mas Agung. Lagi hamil ya? Lagi hamil Mas Agung. Anak ke-1? Anak kedua Mas Agung. Anak kedua. Anak kedua, terus saya izin sama istri, dan istri alhamdulillah ngasih support Mas Agung dari situ. Karena orang tua sudah support, terus istri support, teman-teman semua support, ya udah Mas Agung, berjalan. Langsung kita melakukan bulan Oktober 2015 itu kita melakukan operasi Mas Agung. Seperti itu. Itu memang maksudnya kan prosedurnya itu memang mesti ada izin tertulis resmi apa memang cuma sekedar izin omongan aja gitu? Kalau seperti kayak gitu sih. Izin ke siapa? Maksudnya nih kalau dari prosedurnya rumah sakit lah atau apa gitu. Wah, prosedurnya itu panjang Mas Agung. Jadi kita ditanya dari pihak rumah sakit. Ini ada kejadian Mas Agung ketika saya diinterogasi. Di situ saya ditanya motivasi saya apa. Nah ya itu yang mau maksud ya kan. Saya ditanya sama dokter, kamu kenal sama Pak Robert, ini kamu kenal dari mana, motivasinya apa, ditanya seperti itu. Motivasi saya hanya jawab, beliau bos saya, beliau baik sama saya. Ini saatnya saya membalas kebaikannya bos saya bilang seperti itu Mas Agung. Nah terus latar belakang kamu apa? Saya ditanya, saya ini atlet bulu tangkis. Kalau atlet bulu tangkis, kamu kenal sama Alamsyah nggak? Waktu itu dokternya tanya gitu. Alamsyah Yunus. Waktu itu. Alamsyah Yunus saya bilang, itu junior saya bilang gitu. Iya. Dia kenal saya bilang gitu. Waktu itu langsung ditelepon Mas Agung. Ditelepon. Alam, kamu kenal yang namanya Gogon nggak? Wah, itu Mas Gogon. Wah, akhirnya cerita bla 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 bla. Jadi kita nggak nanyain prosedur itu Mas Agung, jadi ngobrol badminton di situ. Jadi ngobrol badminton terus ya udah langsung di ACC Mas Agung gitu. Sampai kita disuruh sempat ngisi pertanyaan itu sampai 500 kalau nggak salah Mas Agung. Itu pertanyaan itu. Artinya kan resmi dong Gon ya. Resmi, isu yang di luaran yang jelek-jelek itu berarti kan salah lah Gon ya. Karena emang ini kan tulus gitu kan Gon ya. Ya kadang orang punya berpikir seperti itu kan, dia hanya melihat kacamatanya dia sendiri Mas Agung. Iya betul. Itu. Kita juga nggak bisa kontrol kan orang ngomong. Cuman ini kan makanya ini kan jadi istilahnya ya clear juga lah buat gua dan mungkin penonton
gua nih ada yang Pak Ema ini ada yang kenal lu kan jadi clear juga kan, Iya. Gon. Bener nggak, Gon? Bahwasanya ini dari ketulusan lu lah. Karena awalnya kan emang lu merasa tuh Pak Robert ini kan emang udah, oh kok ini orang nggak seneng badminton awalnya apa gitu, kok mau support ini kan, gitu ya, Gon ya. Yang jelas juga Pak Robert itu banyak berjasa di dunia bulu tangkis, khususnya anak buah saya yang akhirnya terbentuk sampai sekarang ini menjadi klub RBT Humato, dan beliau masih support, Mas Agung. Pertanyaan gue gini, Gon, apa ini yang jadi titik balik lo nih, yang hingga lu pencapaiannya ini bagus ini? Karena kan gini loh, Gon, kita kan sama-sama meyakini nih ya, bahwasannya kalau kita sedekah aja itu kan, Allah kan menggantikan berlipat kali ganda lah ya kan, yang sependek pengetahuan gue kan sampai 7 kali lipat, 700 ya kan, bahkan lebih ya kan. Kalau gue lihat ini kan luar biasa banget lo, Gon. Lo bukan cuma sekedar materi, Gon, lo sedekahnya, Gon. Walaupun gue tahu lo kan suka sedekah kan, yang lo suka cerita ngelihat orang lagi susah di jalan atau lokasi apa gitu kan, nanti kan lo emang ini. Nah ini kan luar biasa banget, Gon. Kalau misalkan ini kan ibaratnya kan second win nih, kalau di dalam tema podcast ini kan buat lo tuh, jadi di sini, dari sini kan gue lihat tuh lo makin naik gitu lo, Gon. Itu gimana tuh, Gon? Emang seperti apa lah, Gon? Jadi itu kita harus belajar, Mas Agung. Belajarnya itu ya juga tidak mudah, Mas Agung, karena yang namanya sedekah itu kan harus kita lakukan, itu harus belajar juga, Mas Agung. Iya, dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil, karena saya berpikirnya gini, Mas Agung. Saya dulu pernah ada sahabat atau yang saya anggap itu sebagai panutan saya. Itu dia bilang intinya gini, ibadahlah dengan hartamu. Ketika kamu mempunyai berkah atau mempunyai mendapatkan berkah dan rezeki, itu jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kata terima kasih itu kita terima, kita kasih. Jadi semisal saya dapat rezeki semisal 1 juta, saya terima. Saya harus kasihkan lagi tuh yang 1 juta, Mas Agung. Salurkan. Ya, saya salurkan. Saya salurkan itu, saya melihat di sekeliling saya dulu. Orang terdekat lah ya. Orang terdekat. Orang terdekat itu ketika keluarga sudah tercukupi, Mas Agung, kita kan mungkin ke tetangga atau ke orang lain. Terutama kan keluarga ya. Terutama keluarga, Mas Agung. Kita utamakan keluarga dulu. Kalau skupnya keluarga ini sudah safety, terus nanti ini dengan sendirinya pasti akan menyebar, Mas Agung. Akan menyebar, akan menjadi luas, Mas Agung. Gitu. Iya kan, maksudnya dari keluarga aja kan yang diutamain kan kalau orang tua kan. Orang tua, waktu itu orang tua. Habis orang tua kan keluarga, anak, istri. Terus habis itu kan saudara, Mas Agung. Saudara kandung. Habis saudara kandung ya saudara kita yang lain. Terus habis itu kan bisa ke tetangga, bisa ke orang lain. Itu rumusnya seperti itu, Mas Agung. Tapi kalau kita bisa melakukan bersedekah itu, nanti jangkauannya akan lebih luas lagi. Lebih luas ya, karena udah jadi terbiasa ya, jadi habit ya. Iya. Dan karena sedekah itu menurut saya mempunyai kebahagiaan sendiri, Mas Agung. Apa tuh, Gon, yang lo dapetin kebahagiaannya? Kebahagiaannya itu ya kebahagiaan batin ya tentunya, Mas Agung ya. Di saat kita merasakan dulu kita nggak punya, bisa menjadi seperti ini kan juga penuh perjalanan ya, Mas Agung ya. Jadi ya apa yang saya punya itu kalau bisa membantu untuk orang lain, ya udah saya kasihkan. Saya pernah, Mas Agung, saya di kantong ini, saya ada duit 100.000, ya udah ketika ada orang membutuhkan saya kasih aja, Mas Agung. Semua, Mas Agung. Semua saya kasihkan. Lah terus lo gimana? Saya yakin Allah Maha Kaya, Mas Agung. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Saya yakin itu. Makanya kita harus mindset di pikiran kita, ketika kita yakin Allah Maha Kaya itu pasti Allah akan membalasnya lebih dan lebih, Mas Agung. Contohnya aja, kita nabung di bank nih, Mas Agung. Nabung di bank, kita dapat bunga, Mas Agung. Kalau kita nabung sama Allah, masa kita nggak dapat bunganya? Saya yakin dikasih bunganya, dikasih buahnya, Mas Agung. Kasih bunganya, buahnya ya? Buahnya, Mas Agung. Itu. Bonus itu ya? Nggak ada, Mas Agung. Ketika kita bisa memberi, kita jadi miskin. Orang tangan di atas kok, Mas Agung. Iya. Kalau orang pelit mungkin bisa jadi miskin ya, Mas Agung. Iya, benar. Ya maksudnya kan gue juga suka lihat tuh kan di IG lo, status lo kan tuh lo kan suka apa ya, memang sekarang ini kan sering banget tuh bangunin apa ya, orang-orang tua itu loh yang sepuh-sepuh itu ya, rumahnya tuh kayaknya udah reyot apa gitu. Itu memang lo bangunin itu benar ya, Gun ya? Iya, Mas Agung. Jadi
Jadi sebenarnya itu tidak sengaja Mas Agung. Ketika kita kan orang jalanan ya, maksudnya jalanan itu sering di muter, jalan, sering putar. Tiba-tiba kita melihat ada orang tua, terus kita lihat kondisinya seperti apa. Masya Allah ya Allah, itu Mas Agung tempatnya itu sudah mungkin nggak layak, terus banyak kecoaknya di situ. Nah, hati ini terbuka Mas Agung, kita kan harus memanusiakan manusia Mas Agung. Dari situ ya udah tanpa pikir panjang, saya manggil tukang untuk beres-beresin, terus warga sekitar juga bantu, terus dari peralatan tempat tidur, lemari apa semua ya udah saya ganti aja. Senang aja Mas Agung. Itu spontan ya Gun ya? Spontan Mas Agung. Jadi ketika kita melihat seperti itu, yang tadinya tempatnya mohon maaf jorok sekali, terus kita bersihin jadi bagus, itu kita ngelihat kayak kita membangun sesuatu Mas Agung. Membangun sesuatu terus akhirnya berdiri jadi bagus. Ya perasaan ini seneng aja Mas Agung. Iya, karena lu ngeliat orang yang nerimanya juga bahagia, jadi lu makin bahagia ya Gun ya? Bahagia Mas Agung, bahagia. Karena ya kita kembali lagi Mas Agung, ketika kita bisa membahagiakan orang kan, insya Allah kita akan mempunyai kepuasan batin tersendiri ya Allah. Kita nanti pasti akan dibalas lebih dan lebih lah. Kita harus punya mindset dulu Mas Agung, kita harus yakin dulu. Kalau kita nggak yakin ya buat melakukan itu juga setengah-setengah ya. Setengah-setengah Mas Agung. Yakinnya itu intinya kalau kita berbuat dan kita berpikir Allah Maha Kaya dan Allah pun juga melihat kita seperti itu tulus gitu kan. Kalau masalah tulus apa itu yang nilai Allah lah Mas Allah, Agung. Yang penting kita actionnya Mas Agung. Karena Allah mungkin berpikir Allah gini, itu juga hambaku. Ketika hambaku dibantu sama orang, ada yang peduliin gitu kan, Allah juga seneng kan Mas Agung kan. Iya benar loh. Jadi kan misalnya lu di sini nggak ngejar penilaian orang lah. Enggak Mas Agung, tapi orang lebih ngejar penilaian Allah. Kalau orang kan banyak, ada yang mungkin riak seperti apa kayak gitu kan. Iya itu kan ada orang kan nilai kan, dan kita kan nggak bisa kontrol tuh orang ngomongnya seperti kayak gitu kan. Tapi kan semua kan balik kan ke niat ya Gun ya. Iya Mas Agung. Karena Allah kan selalu ngelihat kan dari niatnya kita kan. Iya Mas Agung. Kita dapat tuh dari apa yang kita niatkan kan gitu ya. Nah terus Gon, dari cerita ini Gon, lo dari itu masih terus melatih Gon? Masih Mas Agung. Kuat itu? Waktu itu saya sempat melatih, kalau sekarang saya cuma ngasih program ke pelatih, saya cuma ngontrol, saya cuma ngasih motivasi ke anak didik, terus ngasih masukan ke atlet, dan sampai sekarang saya juga masih sering ke lapangan Mas Agung. Enggak, jadi itu lo di Jakarta ini apa pas di Jakarta itu apa tuh ya Gon yang lo mutusin tuh akhirnya mau tinggal menetap balik lagi ke Sragen Gon? Ya kan lo sekarang kan di sini kan? Iya, saya udah di sini dari tahun 2019 Mas Agung. Iya sebenarnya kan kalau logikanya kan lo lagi enak-enaknya nih cari duit nih, ya kan di Jakarta kan? Iya Mas Agung. Tapi lo gue lihat malah lo kok sekarang balik kampung gitu lo. Apa tuh Gon motivasi Gon lo balik kampung? Motivasinya terutama keluarga Mas Agung, karena dari saya nikah itu sudah jauh sama keluarga, kebetulan kan anak saya kan juga sudah 3 Mas Agung. Habis itu 2018 kan anak saya yang ketiga kan lahir. Waktu itu saya masih ngelatih di Eksis Mas Agung. Oh sempat ngelatih di klub besar ya? Di klub besar Eksis, saya ngelatih di Eksis. Terus anak saya yang ketiga Alea itu lahir. Terus habis tahun 2018 terakhir itu Kejurnas Mas Agung, terakhir Kejurnas, saya jadi official Kejurnas 2009, saya sudah putuskan saya pulang, saya pengen kumpul sama keluarga Mas Agung. Dan itu gue lihat sekarang ini Gon ya, maksudnya klubnya itu jadi pindah di sini semua ya Gon ya? Klubnya jadi pindah di sini Mas Agung, jadi waktu itu. Dan itu GOR sendiri Gon? Itu jadi gini, ceritanya GOR itu Mas Agung. GOR itu kan dulu sempat mau dijual Mas Agung. Sempat mau yang dijual, sekarang jadi home base lo ini ya? Ya, sempat mau dijual karena yang punya GOR ini dia punya tanggungan ke bank Mas Agung. Terus saya bilang, namanya Mas Darto, nggak usah dijual. Saya bilang, ini kan Mas Darto bangunnya susah, bisa berdiri seperti ini. Terus waktu itu ada tanggungan berapa? 5 juta sebulan. Ya udah, saya yang bayar tanggungannya Mas Darto ke bank. Itu sampai sekarang Mas Agung 5 tahun. Itu saya bayarin 5 juta. Wah, luar biasa loh Gun. Itu.
Jadi dengan saya bayar itu, gornya itu saya pakai Mas Agung. Gornya saya kelola. Saya kelola, terus saya buat latihan anak-anak, terus saya bangun. Di situ saya bikin asrama, ada kamar-kamar buat anak-anak dari luar kota bisa istirahat di situ, dari luar Jawa bisa istirahat di situ Mas Agung. Tapi kepemilikan gornya masih tetap Mas Darto itu? Pemilikan gornya masih punya Mas Darto. Oh. Saya di situ hanya istilahnya sewa Mas Agung. Iya, ibaratnya sewa ya. Sewa yang tadinya. Wah, lu bener-bener ini ya. Yang tadinya bantu banget ya. Luar biasa nih Pak ini. Iya, jadi waktu itu udah gor mau rumahnya itu mau dijual Mas Agung karena untuk menutupin bank itu kan, karena waktu itu kan mungkin setorannya 5 juta itu kan juga enggak. Bukan dikit. Iya, ya kan? bukan Lumayan dikit. ya kan. Tapi saya beranikan karena saya berpikir mudah-mudahan lah dengan bantuan saya ini, mudah-mudahan gornya ini nggak jadi dijual gitu. Toh kalau mau saya beli pun, saya waktu itu juga belum punya uang sebanyak itu Mas Agung, seperti itu. Tapi sekarang uangnya udah lebih banyak ya Gon? Alhamdulillah Mas Agung, kalau masalah uang kalau saya habis saya tinggal minta sama Allah Mas Agung. Minta sama Allah ya, iya. Bukan minta sama bos ya? Iya, bukan karena bisnis kita sama Allah Mas Agung. Bisnis sama temen tipu melulu. Loh, ini maksudnya gimana nih Gon? Mau bisnisnya sama Allah tuh gimana Gon? Sama temen ditipu melulu? Emang ada pengalaman? Ada pengalaman Mas Agung. Nanti kalau diceritakan di sini panjang. Nanti jadi teman yang nipu saya itu nanti jadi ngelihat kan nggak enak Mas Agung. Ya enggak lah, kita kan enggak inilah. Iya. Cuman maksudnya enggak, yang gue maksud intinya tuh apa sih konsepnya bisnis sama Allah Gon? Menurut lo itu? Yang satu, bisnis sama Allah itu sudah jelas Allah Maha Kaya. Yang kedua, ketika kita bisnis sama Allah, Allah nggak mungkin bohongin kita. Nggak mungkin. Nggak mungkin Mas Agung. Iya betul. Nggak mungkin. Karena apa yang sudah jelas di Al-Quran juga, ketika kita beribadah dengan hartamu, sedekah dengan hartamu, itu yang saya lihat kita nggak akan pernah susah Mas Agung. Dan sampai detik ini pun saya melakukan itu alhamdulillah Mas Agung, hati tenang. Ya, ya jadi artinya yang gue tangkap nih ya, dari segala suatu kebaikan yang lo jalanin itu, yaitu istilahnya tuh konsep lo tuh berbeda sama Allah ya. Iya. Istilahnya gitu ya kan. Oh, iya, luar kalau biasa. Kalau dipikir nih. Saya jujur Mas Agung ya, saya kerja dagang enggak Mas Agung. Saya kantor saya juga enggak ada. Tapi alhamdulillah. Nah itu dia tuh Gon. Alhamdulillah saya ini sama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dijadikan komisaris, saya dijadikan direktur. Seperti itu Mas Agung. Jadi saya itu enggak ada, saya ngantor itu enggak ada Mas Agung. Terus besok saya, kesibukan saya ya paling ya itu tadi Mas Agung, saya bantu orang aja gitu ya. Bantu orang aja Mas Agung. Ya berarti jasa dong, ya kan. Masalahnya orang itu rezeki saya Mas Agung. Seperti itulah kurang lebih Mas Agung. Gitu. Wah, ini luar biasa nih. Nah, terus Gon, pengembangan klub lo sekarang gimana nih Gon? Gue dengar lagi bangun GOR. Alhamdulillah Mas Agung, saya udah waktu dulu di Jakarta, saya udah masih di Jakarta, saya beli tanah Mas Agung 4.150 meter, 4.000, dan alhamdulillah sudah saya cotton fill itu Mas Agung, saya tata tanahnya, saya uruk, saya talut. Sekarang tinggal proses membangun. Nah, tinggal proses membangun itu nanti rencana dari yang tempat latihan ini kan 2 lapangan Mas Agung. Iya, yang gue lihat kan 2 lapangan. Nanti GOR yang saya bangunin itu nanti rencana 4 lapangan Mas Agung. Oh, 4 lapangan. 4 lapangan. Itu mungkin butuh kurang lebih 1.000 lah. 1.000 meter Mas Agung. Oh, berarti nggak dibangun full? Enggak, karena yang di depan rencana saya pengen bangun pondok Mas Agung, pondok pesantren. Pondok pesantren? Pondok pesantren. Wah, luar biasa cita-cita ya Gon. Pondok pesantren, jadi atlet-atlet yang habis latihan nanti dia bisa belajar agama Mas Agung, bisa membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, seperti itu Mas Agung. Dan itu juga spiritualnya juga ada Mas Agung. Itu spiritualnya saya kemarin itu Mas Agung, kalau untuk namanya kita keinginan ya, meskipun kita belum punya uang ya, tapi kan kita kan punya keinginan Mas Agung. Iya betul. Nah keinginan itu kan ya harus disertai dengan usaha dan doa ya Mas Agung. Iya betul. Nah waktu itu ada kejadian Mas Agung ini, percaya nggak percaya nih Mas Agung. Jadi saya waktu itu sama istri saya Mas Agung ke tanah saya itu, tanah saya itu. Jadi tanah itu saya ambil Mas Agung. Saya ambil, saya bacain Al-Fatihah. Itu 7 kali Mas Agung. 7
7 kali, terus saya berdoa, ya Allah semoga tanah ini bisa menjadi bermanfaat untuk warga sekitar dan saya ingin tanah ini menjadi pondok dan ada gor bulu tangkis. Alhamdulillah Mas Agung. Dari saya berdoa itu, saya aminin, terus tanah itu saya kembalikan lagi, terus saya elus-elus Mas Agung. Saya elus-elus itu selisih 3 hari Mas Agung, 3 hari. Akhirnya ada sahabat saya, saudara saya itu Mas Agung. Datanglah main badminton ke Gor RBD Humato. Mainlah badminton, terus sampai setengah 10 malam. Badminton sama anaknya itu, saya latih badminton sebentar kan. Kita ngobrol berdua Mas Agung. Dia tanya, ini namanya boleh saya sebutkan Mas Sahli Himawan. Itu. Mas Sahli ini tanya, Mas Gogon, itu tanahnya mau dibikin apa? Saya pengen bangun gor sama pondok pesantren Mas Sahli. Saya bilang seperti itu. Tanpa pikir panjang Mas Agung, saya langsung diajak Mas Gogon salaman. Dia saya yang bangun. Itu saya langsung merinding Mas Agung. Langsung merinding. Masya Allah. Artinya apa? Alhamdulillah Mas Agung, doa saya dikabulkan Mas Agung. Dan ini masih dalam tahap untuk arsiteknya, untuk gambar Mas Agung. Nanti insya Allah tahun ini sudah dibangun Mas Agung. Itu. Bangun pondok, nah itu. Wah luar biasa. Gon, itu, Mas Ali itu apa itunya, basicnya? Beliau pengusaha batubara Mas Agung. Itu. Gon, ini Gon, gue lihat nih kan lu spiritual lu kan tinggi banget nih Gon ya. Kalau boleh tahu Gon, ustadz atau guru lu tuh siapa sih Gon? Ini Gon, kayaknya lu tuh lancar aja gitu loh Gon. Tadi Gon. Guru saya itu diri sendiri Mas Agung. Jujur saya itu diri sendiri. Diri sendiri Mas Agung. Karena saya kalau malam itu kan susah tidur Mas Agung. Di saat saya susah tidur itu kan kita keluar rumah itu kan energi positifnya kan luar biasa Mas Agung. Jadi kayak suasana itu tenang. Jadi kita mikir flashback ke dulu saya seperti apa. Jadi kita kan ya mohon maaf Mas Agung. Kita kan juga manusia kan tidak sempurna Mas Agung. Ada baiknya, ada buruknya. Iya betul. Ya kan. Nah kita itu berpikir apa yang kurang dalam diri kita harus ngapain. Kan seperti itu Mas Agung. Yang akhirnya memotivasi saya itu intinya hari ini saya harus jauh lebih baik, meskipun saya masih banyak kekurangan Mas Agung. Artinya lo memang banyak mengkaji diri ya, istilahnya menjelajahi diri lo sendiri gitu ya, kalau malam gitu ya. Jadi saya sering beranalogi Mas Agung. Analoginya apa God? Beranalogi itu kan kita ini kan makhluk ciptaan Allah Mas Agung ya. Kita dikasih mata. Kita dikasih pendengaran, kita dikasih hati, kita dikasih tangan. Itu saya analogikan Mas Agung. Ketika saya melihat, hati saya merasakan seperti apa. Terus filosofi daripada tangan ini kan mengulurkan Mas Agung. Jadi saya harus membantu seperti itu. Ya intinya kalau saya melihat itu, kalau ditanya nih ya, ditanya sama teman-teman itu, kamu kok bisa seperti ini, kok bisa sukses gitu kan. Itu resepnya apa? Ya saya hanya jawab aja. Keluarkanlah energi positif setiap hari. Energi positif setiap hari itu kalau kita terjemahkan kan luas Mas Agung. Contoh, kita keluar rumah nih Mas Agung. Kalau saya keluar rumah itu yang pasti saya izin sama istri. Izin, kita cium keningnya. Kita cium keningnya, kita minta didoain, terus anak-anak kita cium, terus kita keluar rumah itu kan kita berinteraksi Mas Agung. Di situ kita ngelihat ada tukang becak, ada pemulung. Kalau toh kita melihat tukang pemulung, tukang becak itu kan kita merasakan Mas Agung. Kalau kita nggak bisa memberi ya kita cukup doakan aja. Itu kan energi positif. Iya. Kalau toh kita memberikan nggak perlu uang juga, nggak mesti uang. Iya, kalau doa juga kan udah satu pemberian ya. Kalau kita berdoa itu kan energi positif Mas Agung. Kalau toh kita punya uang atau pengen bantu ya kita keluarkan uang. Gitu. Kalau ada kita keluarkan uang. Kalau kita nggak ada kita keluarkan tenaga juga bisa Mas Agung. Pokoknya energi positif itu harus kita keluarkan baik sesama kita, tumbuhan juga bisa, semua ciptaan Allah itu kan seluruh makhluk hidup lah yang ada di dunia inilah ya. Kita harus menebarkan
energi positif kita yang berupa kasih sayang Karena lah, gitu kan. gini Mas Agung, kuncinya ketika kita mengeluarkan energi positif setiap hari, tubuh kita akan menjadi magnet. Oh, magnet. Iya. Magnet itu artinya apa? Nanti keberkahan itu akan melekat pada diri kita, Mas Agung. Keberkahan itu ya mungkin kita diberi kesehatan, terutama karena kenikmatan tertinggi itu sebenarnya kesehatan, Mas Agung. Kesehatan, karena kesehatan ini nggak bisa dibeli, Mas Agung. Itu nggak ada harganya, Mas Agung. Nggak ada harganya menurut saya. Nah, ketika kita mengeluarkan energi positif itu, semakin tubuh kita semakin mengeluarkan energi positif, kita akan menjadi magnet. Kalau magnet itu kan kalau kena besi nempel, iya kan Mas Agung. Tapi kalau kayu kan nggak mungkin nempel, Mas Agung. Jadi yang selaras sama kita kan, jadi nempel gitu, Mas Agung. Ya, gue jadi ini nih, jadi nangkep nih, kenapa lo terakhir kan gue sering lihat nih, lo tuh deket banget sama pejabat, sama pengusaha gede, sama atlet besar gitu kan, ibaratnya tuh dia mau nempel gitu loh sama lo, terlepas lo yang nyamperin ya kan. Tapi kan kalau nggak ada energi positif kan dia belum mau deket kan, Gon? Bener gak, Gon? Bener, Mas. Berarti rahasianya di sini ya. Rahasianya, lo menebarkan tuh energi positif ya, gitu ya, Gon ya? Karena kita gini, Mas Agung. Ini kalau menurut saya ya, pandangan saya, kita ini nggak tahu besok itu apa yang terjadi dalam diri kita itu, kita nggak ada yang tahu, Mas Agung. Makanya kita wajib mengeluarkan energi positif itu, nanti biar ke depannya itu ya kita bisa mendapat keberkahan itu. Karena kan apa segala pun yang kita berikan ke orang pasti kan balik ke kita kan. Balik ke kita, Mas Agung. Intinya apa yang kamu tuai, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Udah itu aja, Mas Agung. Tapi untuk melakukan seperti ini saya juga nggak mudah, Mas Agung. Saya juga harus belajar dilatih terus, Mas Agung. Karena sifat manusia itu kan kadang labil, Mas Agung. Iya, iman kan naik turun. Yang jenengan Mas Agung bilang, yang bilang itu di saat kita ngobrol ini sadar kita, Mas Agung nih. Ada yang nanti kita setengah sadar, kayak gitu kan. Gelombang otak. Ya, gelombang otak itu, Mas Agung. Itu. Iya. Nah, nih Pak ini berarti kan nih Gogon udah buka rahasia nih. Kenapa dia bisa sampai pencapaiannya tuh seperti ini ya. Ngomong sukses kan tuh abstrak ya Pak E dan Pak E ya. Karena kan segala sukses itu kan mesti kan diukur sama diri sendiri gitu loh. Buat kita sukses belum tentu buat orang lain sukses. Tapi kalau buat saya nih, saya ngeliat Gogon dengan pencapaiannya hari ini ya. Dia tuh bisa banyak berbagi, dia bisa membangun apa, dia bisa bikin hall, dan dia bisa ngebina atlet badminton di sini, dan dia bisa dekat sama seluruh kalangan lah ya. Nah itu artinya kan emang dia udah buka nih rahasia nih Pak E dan Mbak E nih. Bahwasannya tuh tebarkan energi positif gitu loh. Gitu ya Gon ya? Iya kan? Energi positif karena Allah Maha Kaya. Kalau Allah sudah kita sering komunikasi sama Allah, kita dekat sama Allah, itu Allah pun juga akan nuntun kita gitu. Itu Mas. Nah, itu dia tuh. Nah, Gon, terakhir Gon, kasih Gon. Apa pesan lah buat Pak E dan Mbak E nih. Buat Pak E dan Mbak E, jangan lupa kita selalu harus berpikir positif, mengeluarkan energi positif. Ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang penuh berkah, cukup satu, ibadahlah dengan hartamu, sedekahkanlah hartamu di jalan yang benar, Mas Agung. Itu. Pokoknya kita membantu orang itu nggak ada ruginya, karena Allah adalah Maha Kaya. Itu Mas Agung. Wah, nah ini Pak E nih, ini udah Gogon udah bagi ilmunya semua dan rahasia nih Pak E ini luar biasa banget nih. Dan mulai dari ini dan seterusnya nih Pak E ya, obrolan tipis-tipis sama Gogon ini menjadi berkah lah buat kita semua ya. Amin. Oke Pak E, sip. Gon, thank you banget Gon udah mau berbagi di channel gue. Selalu tebarkan kebaikan. Oke, sip.